Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rohyuli dari Fakultas Teknik Kejuruan Teknik Industri Universitas Serang Raya akan menyampaikan apa itu data preparation dan seperti apa itu data preparation. Pengertian data preparation. Data preparation atau bisa disebut juga dengan data pre-processing atau suatu proses langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas, input yang baik untuk data mining tools. Nah, berikut adalah tingkatan dari data preparation, yang dimana tahap awal adalah ada integration yang untuk menuju data preparation atau pre-processing, dan lalu akan menuju data yaitu data mining dan menuju finalis yaitu evaluation. Mengapa sih data perlu di pre-processing ataupun perlu adanya data preparation? Karena dalam data mentah masih terdapat data yang incomplete, yaitu data yang kekurangan nilai atribut atau hanya mengandung agregat data. Yang kedua, karena adanya noisy tersebut, yaitu data yang masih mengandung error dan outlier. Yang daripada itu ada salah satu contohnya. Yang pertama, inconsistent, yaitu data yang mengandung diskrepansi dalam kode dan nama atau singkatannya datanya tidak konsisten. Karena suatu data itu harus konsisten, harus lengkap, jangan sampai ada kekurangan sedikit pun. Dan mengapa harus dilakukan data preparation? Jika data masuk tidak berkualitas, maka hasil data mining juga tidak akan berkualitas. Keputusan yang berkualitas pasti berasal atau berdasarkan data yang berkualitas, yang dimana seperti data warehouse yang membutuhkan integrasi yang konsisten dari data yang berkualitas. Nah, langkah-langkah dalam data preparation itu ada apa aja sih? Dan ada data-data apa? Yang pertama ada data cleaning. Yang kedua ada data integration. Yang ketiga ada data transformation. Dan keempat ada data reduction. Nah, yang pertama langkah-langkah dalam data preparation, yang pertama ada yaitu data cleaning. Dalam data cleaning yang akan kita lakukan antara lain mengisi missing full, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, mengoreksi data yang tidak konsisten, dan menyelesaikan masalah redundansi data akibat integrasi data. Yang kedua, terdapat data integration. Data integration adalah suatu langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber. Data integration hanya dilakukan jika data berasal dari tempat yang berbeda-beda. Langkah yang dilakukan antara lain mengintegrasikan skema, mengidentifikasi masalah entitas, dan mendeteksi
sekaligus menyelesaikan konflik pada nilai data. Dan yang ketiga, terdapat data transformation. Apa itu data transformation? Yaitu mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas. Yang akan dilakukan antara lain menghilangkan noise dari data, smoothing, mengagregasi data, generalisasi data, normalisasi data, dan pembentukan atribut atau fitur. Yang keempat yaitu ada data reduction, yaitu langkah yang meredukasi dimensi, atribut, ataupun jumlah data. Yang akan dilakukan antara lain agregasi data cube, redukasi dimensi, diskretisasi, dan kompresi data. Nah, berikut dari keterangan data preparation dengan dissection tree. Berikut terdapat pohon keputusan, yang dimana pohon keputusan ini akan membentuk suatu data yang lengkap dari suatu akar menuju daun yang rimbun di atas. Nah, pengertian apa sih pohon keputusan tersebut? Pohon dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Nah, pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Jadi pohon keputusan ini adalah suatu alternatif untuk memecah masalah-masalah mengenai pendataan. Nah, manfaat dari pohon keputusan yang pertama, kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua, pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga, pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Sering terjadi tawar-menawar antara keakuratan model dengan transparansi model. Nah, kelebihan pohon keputusan. Yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelum kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka simpel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelasnya tertentu. Yang ketiga,
fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Nah, pohon keputusan yang dimana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan. Berikut kekurangan pohon keputusan. Terjadinya overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagian pohon tersebut didesain. Nah, berikut model pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Contoh, berikut contoh dari pohon keputusan dapat dilihat di gambar berikut. Berikut adalah suatu contoh model dari pohon keputusan. Nah, berikut algoritma C4.5. Untuk memudahkan penjelasan mengenai algoritma C4.5, berikut ini disertakan contoh kasus yang dituangkan dalam tabel. 1. Keputusan bermain tenis berikut. Terdapat tabel yang dimana menjelaskan bahwa terdapat penjelasan mengenai keputusan bermain tenis. Ada 14 keputusan dalam tabel tersebut. Algoritma C4.5 dalam kasus yang tertera pada tabel 1 akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan main tenis dan tidak dengan melihat keadaan cuaca outlook, temperatur, kelembaban, dan keadaan angin. Secara umum algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah yang pertama pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, buat cabang untuk masing-masing nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Yang keempat, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gen tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gen digunakan rumus seperti tertera pada rumus gen, yang dimana S A sama dengan entropi. Entropi itu adalah S dikurangi sigma SI per S sama dengan dikali entropi S
I, di mana keterangannya S adalah himpunan kasus, A adalah atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, S adalah jumlah kasus dalam himpunan kasus. Sedangkan penilaian nilai entropi dapat dilihat pada rumus 2. Entropi himpunan kasus sama dengan sigma N kurangi Pi kali logaritma 2Pi, dengan keterangan S adalah himpunan kasus, A adalah fitur, N adalah jumlah partisi himpunan kasus, Pi sama dengan proporsi dari SI terdapat himpunan kasus. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing langkah dalam pembentukan pohon keputusan dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu dilakukan penghitungan gen untuk masing-masing atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh label 2. Berikut label 2 dalam perhitungan node dengan sesuai rumus yang tadi. Dari segi jumlah kasus, total 14, dan no 4, yes 10, entropi 0,86, dan dengan outlook gen 0,25. Dengan total temperatur gen yaitu 0,18, total humidity gen 0,37, total windy gen yaitu 0,0059. Bisa terlihat dengan jelas dengan seksama perhitungan node pertama. Baris total kolom entropi pada tabel 2 dihitung dengan rumus sebagai berikut. Entropi total sama dengan min 4/14 kali logaritma 2 4/14 ditambah min 10/14 dikali logaritma 2 10/14. Entropi total sama dengan 0,863. Sedangkan nilai gen pada baris oktav dihitung dengan menggunakan rumus pertama sebagai berikut. Gen total outlook sama dengan entropi total dikurangi sigma N I sama dengan 1. Outlook per total sama dengan entropi outlook. Gen total outlook sama dengan 0,86 dikurangi 4/14 dikali 0 ditambah
5/14 dikali 0,723 ditambah 0/14 dikali 0,97 sehingga didapat gen total outlog sama dengan 0,258. Dari hasil pada tabel 2 dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37. Dengan demikian, humidity dapat menjadi node akar. Ada dua nilai atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Dari kedua nilai tersebut, nilai atribut normal sesuai mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai atribut high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Dari hasil tersebut dapat digambarkan pohon keputusan sementara, ya seperti gambar di samping, di mana yang paling atas adalah humidity, bagian kiri high, yang bagian kanan adalah normal, yang dimana normal itu adalah sudah yes, dan untuk high itu masih ada perhitungan. Nah, berikut perhitungan dari outlog, temperatur, humidity, windy, and play, yang dimana untuk outlog ada sunny, cloudy, rainy, dan temperatur ada hot and mild, and humidity yaitu ada high. Windy ada flash and true, dan play ada no dan yes. Menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagikan berdasarkan atribut outlog, temperatur, dan windy, yang dapat menjadi node akar dari nilai atribut high. Setelah itu, lakukan perhitungan gen untuk masing-masing atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh tabel ketiga. Nah, berikut adalah tabel yang ketiga. Humidity high dengan jumlah kasus 7, tidak 4, yes 3, entropi 0,96, and outlog gen 0,69, and temperatur gen 0,02, windy dengan yen 0,02. Dari hasil pada tabel ketiga dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi adalah outlog, yaitu sebesar 0,67. Dengan demikian, outlog dapat menjadi node cabang dari nilai atribut high. Ada 3 nilai atribut dari outlog, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Dari ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut cloudy sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya yes. Dan nilai atribut sunny sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu dengan keputusan no, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai atribut
Raini masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Berikut dari tingkatan di samping. Yang pertama ada humidity. Normal yang sudah yes. High dari perhitungan tabel 3, yaitu yang paling tertinggi adalah outlook. Dan Sunni sudah menyatakan no. Dan Cloudy sudah menyatakan yes. Nah, dan Raini itu masih ada perhitungan lagi. Nah, berikut perhitungannya. Raini dalam outlook, temperatur mid, humidity high, windy false and true, dan play yes and no. Menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi node cabang dari nilai atribut Raini. Setelah itu, lakukan penghitungan gen untuk masing-masing atribut. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh tabel keempat berikut. Tabel yang keempat, humidity high dan outlook Raini dengan jumlah kasus 2, tidak 1, yes 1, entropi 1 dengan temperatur gen 0, windy dengan gen 1. Dari hasil pada tabel 4 dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1. Dengan demikian, windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut Raini. Ada 2 nilai atribut dari windy, yaitu false dan true. Dari kedua nilai atribut tersebut, nilai atribut false sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes. Dan nilai atribut true sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 dengan keputusan no, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk nilai atribut ini. Nah, berikut gambar di samping dengan susunan hasil perhitungan algoritma C4.5. Yang pertama, humidity yang dimana normal yes, high yang dimana outlook, Sunni yang dimana hasilnya sudah mengklasifikasikan dengan no, Cloudy dengan mengklasifikasikan dengan yes, windy Raini dengan windy yang dimana false sudah mengklasifikasikan dengan yes, dan true mengklasifikasikan dengan no. Nah, berikut sudah tidak ada yang dihitung lagi dengan hasil pohon keputusan berikut dengan hasil perhitungan algoritma C4.5. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin bila kurang jelasnya, karena saya masih tahap belajar. Kalau misalkan ada yang lebih paham mengenai pohon keputusan ataupun mengenai data processing, boleh jelaskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Royuli. Akhirul kalam.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.